Bayangkan tengah malam yang hening. Rumah sudah tertidur, tetapi ada satu tempat yang tak pernah benar-benar tenang. Hatimu. Di sana, ada bayang yang berulang muncul di setiap sudut pikiran. Namanya seperti gema yang menempel pada dinding dada. Kamu mencoba menenangkan diri dengan zikir, membuka mushaf, mengalunkan ayat. Namun, anehnya, setiap langkah ibadah terasa seperti menarik napas dalam-dalam, lalu terjebak kembali pada satu nama itu. Ada rasa berat yang tak bisa diukur oleh akal. Bukan sekadar rindu biasa, ini seolah ada tali halus yang menarik setiap inci harapanmu. Saat sahabat menyarankan lupakan saja, hatimu menolak. Saat waktu mengitis kenangan, ia malah menajam. Kamu bertanya pada diri sendiri, kenapa perasaan ini belum juga padam? Apa salahku? Apakah aku sedang diuji atau justru diberi isyarat? Cerita yang akan kita buka ini bukan tentang kebetulan atau dramatisasi kosong. Ini kisah tentang tanda-tanda halus yang sering dilewatkan oleh manusia ketika hati bertemu takdir. Tanda-tanda yang jika dibaca dengan hati yang lapang, justru menjadi petunjuk, bukan jebakan. Bukti-bukti kecil yang Allah titipkan agar kita berjalan, bukan tersesat. Agar kita sadar, bukan terus menangisi yang sudah berlalu. Dengar baik-baik, ada perbedaan antara masih cinta dan masih terikat. Cinta bisa jadi indah, keterikatan bisa membuatmu buta. Dalam menit-menit keheningan, ada bisikan yang mencoba menerjemahkan keterikatan itu. Adakah sesuatu yang belum selesai di antara kalian? Atau adakah pelajaran yang belum kamu pelajari? Atau lebih dalam lagi, apakah Allah sedang membentukmu, menata langkahmu sebelum membuka pintu yang jauh lebih baik? Di video ini aku akan membongkar rahasia yang sering disamarkan oleh perasaan. Tanda-tanda halus dari Allah yang muncul ketika hati masih tertambat pada seseorang. Bukan sekedar teori. Ini kumpulan kisah nyata, petunjuk dari ayat dan hadis yang relevan, serta renungan praktis agar kamu mampu membaca setiap sinyal jiwa dengan kacamata iman. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, bayangkanlah adegan berikut. Kau berdiri di persimpangan. Kiri adalah kenangan yang hangat namun menyesakkan. Kanan adalah jalan yang terang tapi penuh ketidakpastian. Di tengah itu ada satu suara lembut yang tidak terlihat. Itulah suara petunjuk. Suara itu tidak memaksa. Ia hanya memberi tanda. Dan tanda-tanda itulah yang akan kita urai satu persatu sampai akhirnya kamu menemukan mengapa hati masih terikat itu. Apakah karena takdir yang belum selesai, ikatan yang harus dilepaskan, atau karena Allah sedang membentukmu, menata langkahmu sebelum membuka pintu yang jauh lebih baik. Jika kamu sedang menonton ini dengan mata berkaca-kaca atau jantung berdegup cepat karena nama itu baru saja melintas dalam ingatanmu, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Ribuan jiwa lain juga pernah merasakan tarikan serupa. Dan disinilah kita akan bersama-sama membaca bahasa hati yang sering tak berani kita sebutkan. Tetap di sini. Karena ketika pembukaan dimulai, aku akan meminta kamu melakukan sesuatu yang sederhana namun penting untuk channel ini. Dan juga untuk kita sebagai komunitas yang saling menguatkan. Jangan pergi. Jika hatimu sedang pilu, bersiaplah menerima kejelasan. Jika hatimu sedang bimbang, bersiaplah menerima petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, bagaimana kabar hati kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, penuh keberkahan, meskipun mungkin sedang diuji oleh kerinduan yang sulit dijelaskan. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menuliskan kota atau daerah asal sahabat di kolom komentar. Dari manapun sahabat menonton, entah dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, bahkan dari luar negeri sekalipun, mari kita berkumpul di ruang komentar sebagai bukti bahwa hati-hati kita dipertemukan Allah di tempat yang sama, ruang dakwah ini. Dengan cara sederhana ini, kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan,
dan merasakan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hati yang penuh liku. Sahabat, video ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah perjalanan batin, perjalanan hati, dan juga perjalanan iman. Kita semua pernah merasakan, atau mungkin sedang merasakan, bagaimana sulitnya melepaskan seseorang dari pikiran kita. Ada rasa yang tertanam begitu dalam, hingga seolah menjadi bagian dari hidup kita. Dan ketika kita tidak mampu melepaskannya, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini sekadar kebiasaan hati yang terjebak pada kenangan, atau justru ada rahasia ilahi yang sedang Allah tunjukkan kepada kita? Banyak orang berkata, waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun realitanya tidak sesederhana itu. Ada yang sudah bertahun-tahun berpisah, tetapi hatinya masih bergetar setiap kali nama itu terlintas. Ada yang sudah mencoba menjalani kehidupan baru, namun bayangan masa lalu tetap hadir di sela doa-doanya. Bahkan ada yang merasa setiap kali beribadah, wajah itu justru hadir lebih jelas. Pertanyaannya, apakah semua ini tanda cinta sejati, ataukah sebuah ujian yang harus kita maknai dengan lebih bijaksana? Disinilah letak pentingnya kita membaca tanda, karena dalam Islam tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Bahkan sekecil apapun rasa yang menempel di dada, semuanya memiliki alasan. Bisa jadi itu peringatan, bisa jadi itu pelajaran, bisa pula itu penuntun. Dan tugas kita adalah memahami maksud di balik semua ini. Dalam video ini, kita akan membahas secara bertahap dalam 6 bagian inti bagaimana cara memahami rahasia mengapa hati masih terikat pada seseorang. Kita akan melihatnya dari sisi spiritual, psikologis, bahkan kisah nyata yang banyak dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya itu, setiap bagian akan memberikan pencerahan yang bisa sahabat bawa pulang sebagai renungan pribadi. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, karena dengan begitu, sahabat tidak akan ketinggalan video-video berikutnya yang insya Allah akan selalu membawa ketenangan, kekuatan, dan jalan keluar bagi hati yang sedang mencari arah. Dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan. Bagikan video ini kepada saudara, teman, atau siapapun yang sedang mengalami hal yang sama, masih merasa terikat pada seseorang meski sudah berusaha melupakan. Siapa tahu melalui video ini, Allah menolong mereka menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan membuka lembar pertama dari inti pembahasan. Mengapa hati terasa begitu sulit melepaskan, meski logika sudah berkata sebaliknya. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita berkata dalam hati, aku sudah selesai, aku sudah ikhlas, aku sudah melepasnya. Namun, pada kenyataannya, satu peristiwa kecil bisa kembali membuka pintu kenangan. Satu nama yang muncul di obrolan orang lain, satu lagu, satu tempat, atau bahkan sekedar aroma tertentu mampu menggiring kita kembali pada sosok itu. Lalu kita bertanya, mengapa begitu sulit melepaskannya? Jawabannya sederhana namun dalam, karena hati bukan sekadar logika. Allah menciptakan hati dengan perasaan, dan perasaan itu punya akar. Ada akar yang menempel karena cinta, ada yang menempel karena kebiasaan, dan ada pula yang menempel karena Allah memang mengizinkan kita melewati perjalanan tertentu dengan orang tersebut. Akar inilah yang seringkali membuat seseorang sulit benar-benar melepaskan, meski secara rasional sudah tidak ada alasan untuk bertahan. Mari kita ingat satu ayat indah dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat ini menegaskan bahwa ada rasa yang memang Allah hadirkan, bukan karena kebetulan.
Jika hati terasa berat melepaskan, bisa jadi karena di sanalah Allah sedang menguji bagaimana kita mengelola ketentraman yang seharusnya muncul dari ikatan itu. Namun, di sisi lain, rasa itu bisa juga menjadi penanda. Apakah hubungan tersebut benar-benar ditakdirkan untukmu, ataukah hanya pelajaran agar kamu semakin mengenal dirimu sendiri? Banyak orang salah kaprah. Mereka mengira rasa keterikatan itu bukti cinta sejati, padahal tidak selalu. Kadang Allah membiarkan kita tertambat untuk sementara agar kita belajar tentang kesabaran, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana berserah diri. Lalu, ketika waktunya tiba, Allah sendiri yang akan melepas ikatan itu dari hati kita, seakan-akan rasa itu tidak pernah ada sebelumnya. Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah ikatan jiwa? Dalam Islam memang ada yang disebut ruh qorin, ruh yang diciptakan berpasangan sejak awal. Namun, bukan berarti setiap rasa yang kita miliki adalah tanda bahwa dialah pasangan sejati kita. Justru disinilah ujian. Bagaimana kita membedakan antara keterikatan emosional semata dengan petunjuk Allah yang sebenarnya? Keterikatan yang dibiarkan berlarut-larut bisa menjadi beban. Ia bisa membuat ibadah terganggu, doa menjadi tidak fokus, bahkan membuat kita sulit bersyukur atas nikmat yang ada di depan mata. Namun, jika keterikatan itu dipahami sebagai tanda untuk introspeksi, ia bisa menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Allah sedang mendidik kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tawakal. Saya ingin berbagi kisah nyata. Ada seorang wanita yang ditinggalkan calon suaminya menjelang hari pernikahan. Betapa hancurnya perasaannya. Bertahun-tahun kemudian, meski ia sudah menikah dengan orang lain, hatinya masih saja teringat pada sosok yang dulu pernah ia cintai. Ia terus bertanya, kenapa aku masih saja terikat padanya? Hingga akhirnya, dalam sebuah doa panjang di malam hari, ia menemukan jawaban, rasa itu bukan tanda bahwa ia harus kembali, melainkan tanda bahwa ada luka yang belum sepenuhnya ia serahkan kepada Allah. Sejak hari itu, setiap kali rasa itu datang, ia menjadikannya pengingat untuk berdoa. Dan perlahan, ikatan itu pun terurai, diganti dengan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Inilah rahasianya, sahabat. Keterikatan pada seseorang bisa jadi karena ada pelajaran yang belum kita ambil. Allah sedang mengingatkan kita bahwa melepas bukan berarti melupakan, tetapi menaruh segala rasa ke dalam genggamannya. Karena hanya Dia yang berhak menata hati. Maka jangan terburu-buru menilai keterikatan ini sebagai sebuah kutukan. Jangan pula menyalahkan diri sendiri. Anggaplah ini sebagai ruang belajar. Allah ingin mengajarkan kita arti sabar, arti ikhlas, dan arti menyerahkan hati seutuhnya kepadanya. Sampai di sini, kita sudah memahami inti pertama, bahwa keterikatan adalah bagian dari ujian Allah, bukan sekedar kelemahan diri. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa keterikatan hati bukan sekadar kelemahan, melainkan bagian dari ujian dan pendidikan Allah, sekarang mari kita menyelami lebih dalam. Bagaimana cara kita mengenali tanda-tanda halus bahwa keterikatan itu bisa jadi petunjuk dari Allah? Pertama, mari kita pahami bahwa Allah itu maha bijaksana. Tidak ada satupun rasa yang dibiarkan hadir tanpa alasan. Bahkan sehelai daun yang jatuh pun ada dalam perhitungannya. Maka, ketika hatimu terus-menerus terpaut pada seseorang, jangan buru-buru menyimpulkannya sebagai kesalahan atau sekadar perasaan kosong. Bisa jadi, ada pesan yang ingin Allah sampaikan. Tanda pertama adalah ketika keterikatan itu justru mendekatkanmu kepada Allah. Coba renungkan. Apakah setiap kali kamu teringat padanya, kamu jadi lebih rajin berdoa? Apakah rasa itu membuatmu lebih sering sujud di malam hari, lebih sering menangis dalam doa, lebih sering meminta petunjuk? Jika iya, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menggunakan rasa itu sebagai jalan untuk mendekatkanmu padanya. Banyak orang justru menemukan kehusyukan ibadah ketika hatinya sedang terluka atau terikat. Rasa sakit dijadikan bahan bakar untuk bersimpuh di hadapan Sang Pencipta. Tanda kedua adalah ketika keterikatan itu tidak membuatmu lalai, tetapi justru membuatmu lebih berhati-hati.
Ada sebagian orang yang karena rasa itu jadi menjaga diri dari maksiat. Ia menahan diri untuk tidak sembarangan membuka hati pada orang lain. Ia menundukkan pandangan. Ia berhati-hati dalam berinteraksi. Mengapa? Karena dalam dirinya ada keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, sehingga ia tidak ingin merusaknya dengan perbuatan yang sia-sia. Tanda ketiga adalah ketika hatimu mendapatkan ketenangan meski hanya mengingatnya dalam doa. Ini berbeda dengan keterikatan yang menyiksa. Ada kalanya meski hati masih terikat, justru ada rasa damai saat mendoakannya. Seakan-akan doa itu bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah jembatan yang membuatmu lebih dekat dengan Allah. Jika setiap kali mendoakan seseorang kamu merasa lapang, itu pertanda bahwa rasa itu sudah diarahkan pada jalan yang benar. Tanda keempat adalah adanya perasaan bahwa Allah sedang menahanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Kadang kita tidak sadar, kita merasa ingin sekali memiliki seseorang, padahal Allah tahu bahwa orang tersebut belum siap atau bahkan tidak baik untuk kita. Keterikatan yang kamu rasakan bisa jadi adalah cara Allah untuk menunda langkahmu agar tidak terburu-buru melangkah ke jalan yang salah. Rasa itu menjadi pengingat agar kamu bersabar, bukan sekedar mengejar. Sahabat, mari kita bayangkan sejenak. Ada seorang pemuda yang setiap malam selalu teringat pada seorang gadis. Ia tahu bahwa secara logika, hubungan mereka mustahil terjadi karena perbedaan besar di antara keduanya. Namun setiap kali ia berdoa, yang muncul bukan lagi permintaan agar gadis itu kembali, melainkan doa agar gadis itu selalu dalam lindungan Allah. Perlahan ia menyadari, keterikatannya bukan lagi soal memiliki, melainkan soal mengikhlaskan. Dan disitulah ia menemukan kedamaian. Inilah rahasia yang jarang disadari. Keterikatan hati tidak selalu berarti Allah ingin kamu bersama orang itu. Bisa jadi Allah hanya ingin kamu belajar mencintai dengan cara yang benar, yaitu mencintai dalam diam, mencintai tanpa harus memiliki, mencintai dengan cara mendoakan. Jika kita mampu membaca tanda-tanda ini dengan bijaksana, maka keterikatan yang awalnya terasa berat akan berubah menjadi sumber cahaya. Dari yang awalnya membebani menjadi penuntun. Dari yang awalnya membuatmu menangis karena kehilangan, menjadi alasan untuk tersenyum karena menemukan makna. Sahabat, jangan pernah meremehkan tanda-tanda halus dari Allah. Terkadang kita menunggu suara besar, padahal Allah berbicara melalui bisikan hati, melalui rasa yang sulit dijelaskan, melalui doa-doa yang tak pernah berhenti. Disinilah letak pentingnya mengenali tanda, karena bisa jadi keterikatanmu adalah cara Allah menuntunmu bukan untuk kembali pada orang itu, tetapi untuk kembali kepadanya. Sahabat jejak munajat yang dimuliakan Allah, satu hal yang sering membuat kita bingung adalah membedakan apakah rasa keterikatan ini benar-benar tanda dari Allah atau justru sekadar permainan nafsu yang membelenggu hati kita. Sebab jika tidak hati-hati, yang seharusnya menjadi petunjuk justru bisa berubah menjadi jerat yang menyesatkan. Mari kita mulai dari keterikatan yang sehat. Keterikatan yang sehat biasanya menghadirkan ketenangan, meskipun perasaan itu masih ada. Misalnya, ketika kita mengingat seseorang, hati kita tidak dipenuhi amarah, tidak pula dihantui rasa cemas berlebihan. Sebaliknya, kita merasa damai ketika mendoakan kebaikan untuknya. Bahkan, kita rela jika orang itu bahagia meski bukan bersama kita. Rasa itu menjadikan doa sebagai pengikat, bukan ambisi untuk memiliki. Inilah tanda bahwa keterikatan itu sudah diarahkan oleh Allah menjadi jalan menuju kedewasaan spiritual. Keterikatan yang sehat juga ditandai dengan meningkatnya ibadah. Setiap kali rasa itu datang, kita terdorong untuk mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh. Kita berdoa lebih lama, kita sholat lebih khusyuk, kita lebih sering mengingat Allah. Hati menjadi lebih lembut, bukan lebih keras. Rasa itu bukan lagi sumber kegelisahan, melainkan sumber kekuatan. Sekarang mari kita lihat keterikatan yang berbahaya. Keterikatan seperti ini biasanya penuh dengan rasa cemas, gelisah, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Hati terasa tidak tenang, selalu ingin tahu kabar orang itu, selalu ingin mengejarnya,
bahkan rela mengorbankan harga diri dan kehormatan hanya demi mendapatkan perhatian. Jika rasa ini membuat kita melanggar aturan Allah, maka jelas itu bukan petunjuk, melainkan jebakan nafsu. Keterikatan yang berbahaya juga ditandai dengan sulitnya kita bersyukur. Kita tidak lagi melihat nikmat Allah yang sudah ada di depan mata karena pikiran terus tertuju pada seseorang yang belum tentu Allah tetapkan untuk kita. Hati menjadi buta terhadap kebaikan yang sudah Allah limpahkan hanya karena terfokus pada sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa dimiliki. Sahabat, pernah ada seorang lelaki yang begitu tergila-gila pada seorang wanita. Ia merasa hidupnya hancur tanpa wanita itu. Ia mengabaikan keluarganya, pekerjaannya berantakan, bahkan ibadahnya menjadi malas. Ia mengira itulah cinta sejati. Namun ketika ia datang kepada seorang ustadz untuk meminta nasihat, sang ustadz hanya berkata, "Jika rasa itu membuatmu jauh dari Allah, maka itu bukan cinta. Itu hanyalah nafsu yang menyamar." Kalimat sederhana itu membuat lelaki tersebut tersadar. Ia mulai memperbaiki sholatnya, memperbanyak istighfar, dan perlahan Allah pun melepaskan rasa itu dari hatinya. Perbedaan besar antara keterikatan yang sehat dan yang berbahaya adalah arah yang dituju. Jika arah keterikatan itu mendekatkanmu kepada Allah, maka ia bisa jadi tanda. Namun jika arah keterikatan itu menjauhkanmu dari Allah, maka itu peringatan. Karena Allah tidak pernah menuntun hambanya menuju kesesatan. Keterikatan yang sehat mengajarkan kita arti ikhlas, sabar, dan doa. Sedangkan keterikatan yang berbahaya membuat kita terjebak dalam obsesi, amarah, dan keputusasaan. Disinilah kita harus jujur menilai hati kita sendiri. Apakah keterikatan ini membuat kita semakin baik atau justru semakin buruk? Sahabat, jangan pernah remehkan peran doa dalam membedakan hal ini. Berdoalah dengan tulus. Ya Allah, jika rasa ini datang darimu, maka kuatkanlah aku untuk menjaganya dengan cara yang Engkau ridhoi. Namun jika rasa ini hanyalah jebakan nafsu, maka lepaskanlah ia dari hatiku dan gantikanlah dengan ketenangan. Doa semacam ini adalah bentuk tawakal. Kita menyerahkan keputusan kepada Allah karena hanya Dia yang tahu mana yang terbaik. Dan seringkali setelah doa semacam itu, kita akan melihat tanda-tanda yang lebih jelas. Allah menguatkan rasa itu dengan cara yang halal atau Allah melepaskannya dengan cara yang lembut. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya-tanya, kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Dia tidak langsung menghapus rasa ini dari hatiku? Kenapa harus dibiarkan berlarut-larut hingga menyiksa? Pertanyaan seperti ini sering muncul, apalagi ketika kita merasa sudah berusaha keras untuk melupakan, sudah menutup semua pintu kenangan, namun hati tetap saja terpaut pada sosok yang sama. Jawabannya sederhana namun dalam. Allah tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa tujuan. Keterikatan yang dibiarkan berproses dalam hati kita sejatinya adalah bagian dari tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa. Allah ingin melatih kita, bukan hanya untuk sabar, tetapi juga untuk belajar membaca makna di balik rasa. Bayangkan jika setiap doa kita langsung dikabulkan seketika. Mungkin kita akan menjadi hamba yang manja, hamba yang tidak belajar arti ikhtiar, arti sabar, arti tawakal. Sama seperti seorang anak kecil yang selalu diberikan apa saja yang ia minta, tanpa pernah ditunda atau diarahkan. Apa yang terjadi? Anak itu akan tumbuh tanpa kedewasaan, tanpa kemampuan menahan diri. Begitu pula dengan kita. Allah sengaja menunda pelepasan rasa agar kita belajar banyak hal sebelum rasa itu benar-benar diangkat dari hati. Alasan pertama mengapa Allah membiarkan rasa itu tetap ada adalah agar kita belajar tentang ketergantungan hanya kepadanya. Ketika hati terus terikat, kita tidak punya jalan lain selain mengadu kepada Allah. Kita menangis dalam doa, kita memohon petunjuk, kita mendekatkan diri. Justru karena rasa itu, kita jadi lebih sering menyebut nama Allah. Inilah yang Allah inginkan, agar kita menjadikannya tempat kembali, bukan sekedar mencari pelarian pada manusia. Alasan kedua adalah agar kita belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Seringkali kita begitu terobsesi pada seseorang, seolah hidup kita tidak akan lengkap tanpanya. Padahal Allah tahu apa yang terbaik.
Dengan membiarkan rasa itu tetap ada, Allah ingin kita menyadari bahwa yang kita inginkan belum tentu yang kita perlukan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Alasan ketiga adalah agar kita belajar arti ikhlas. Ikhlas bukan berarti melupakan tanpa rasa sakit, melainkan menerima bahwa apapun yang Allah takdirkan adalah yang terbaik. Ketika hati masih terikat lalu kita berusaha menyerahkannya kepada Allah, disitulah proses ikhlas terbentuk. Kita belajar untuk mengatakan, "Ya Allah, Engkau yang memiliki hatiku. Jika dia memang baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah dengan cara yang paling lembut." Sahabat, ada sebuah kisah nyata yang mungkin bisa kita renungkan. Seorang pria pernah sangat mencintai seorang wanita. Mereka sudah lama dekat, namun akhirnya berpisah karena satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu takdir. Bertahun-tahun kemudian pria itu masih saja teringat pada wanita tersebut. Ia berdoa agar Allah menghapus rasa itu, tetapi tidak juga hilang. Hingga suatu malam ia bermimpi bertemu wanita itu. Dalam mimpi, wanita itu berkata, "Aku hadir dalam mimpimu bukan untuk kau miliki, tetapi agar kau belajar mencintai Allah lebih dari segalanya." Sejak saat itu ia sadar, Allah memang belum menghapus rasa itu karena rasa itu adalah jalan untuk memperkuat hubungannya dengan Sang Pencipta. Sahabat, bukankah indah jika kita bisa melihat rasa sakit ini sebagai guru? Bukankah lebih ringan jika kita percaya bahwa Allah tidak sedang menghukum, melainkan sedang menuntun? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini menegaskan bahwa yang kita rasakan sebagai penderitaan bisa jadi adalah jalan menuju kebaikan. Keterikatan yang dibiarkan berproses dalam hati kita sejatinya adalah bagian dari tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa. Allah ingin melatih kita bukan hanya untuk sabar, tetapi juga untuk belajar membaca makna di balik rasa. Sahabat, inilah rahasia mengapa Allah tidak langsung menghapus rasa keterikatan itu, karena Dia ingin kita tumbuh, belajar, dan semakin dekat padanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita masuk pada bagian kelima dari perjalanan batin ini. Jika di bagian sebelumnya, kita sudah memahami bahwa Allah bisa menahan hati kita agar tetap terikat pada seseorang demi melatih kesabaran, ketabahan, dan kekuatan doa, maka kali ini kita akan menyelami dimensi lain. Ikatan hati yang menjadi jalan untuk membersihkan jiwa dari cinta yang berlebihan kepada makhluk. Sebab, manusia seringkali tanpa sadar meletakkan seseorang di dalam hatinya melebihi posisi Allah. Ada yang menjadikan cinta manusia sebagai pusat kebahagiaan, ada yang meyakini bahwa tanpa dia, hidup tak lagi bermakna. Padahal, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, amat sangat cintanya kepada Allah." Surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat ini menjadi pengingat keras bahwa jika hati kita terlalu melekat pada manusia, Allah akan menegur dengan cara yang halus namun mendalam. Salah satunya, dengan membuat kita merasa terus terikat pada seseorang yang sebenarnya sudah pergi atau tak lagi bersama kita. Ikatan ini bukan sekadar kerinduan biasa, melainkan cermin bahwa hati kita sedang diuji. Apakah kita akan kembali menggantungkan segala cinta kepada Allah, atau justru semakin jauh terjerat dalam bayangan makhluk? Bayangkanlah, seorang hamba yang setiap malam memikirkan seseorang, bahkan menetaskan air mata rindu. Namun justru dari kerinduan itulah, Allah ingin agar air mata itu berubah menjadi zikir, doa, dan sujud malam. Allah ingin agar kerinduan itu diarahkan, bukan hanya pada makhluk, namun ditransformasikan menjadi rindu kepada Sang Pencipta. Sebab, ketika hati kita dibiarkan terlalu bebas, ia akan mudah jatuh pada kelemahan. Sedangkan bila hati diarahkan untuk selalu kembali kepada Allah, maka rasa sakit karena terikat pada seseorang justru menjadi pintu pembersihan jiwa.
Pernahkah engkau merasakan betapa beratnya melepas seseorang yang kita cintai? Namun, justru dari situlah kita belajar bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki di dunia ini kecuali hubungan kita dengan Allah. Semua bisa pergi, semua bisa berubah, semua bisa berakhir. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Ikatan hati yang masih tersisa pada seseorang itu bisa jadi bukan sekadar kerinduan pada seseorang, melainkan panggilan halus agar kita membersihkan hati dari cinta yang berlebihan. Allah ingin hati kita bebas, agar cinta kepadanya menjadi yang utama, dan barulah setelah itu Allah akan menitipkan cinta manusia yang benar-benar pantas. Karena hanya ketika kita berhasil menjadikan Allah sebagai pusat cinta, barulah manusia yang ditakdirkan hadir tidak akan pernah membuat kita lalai, melainkan justru semakin mendekat kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kini kita telah sampai pada titik paling penting dari perjalanan ini. Inilah bagian ke-6, bagian yang akan membawa kita pada puncak klimaks. Bagaimana memastikan apakah ikatan hati yang begitu kuat itu memang petunjuk dari Allah, atau hanya sekadar permainan hawa nafsu semata? Karena jujur saja, tidak semua rasa yang melekat adalah tanda dari Allah. Ada rasa yang lahir karena hawa nafsu, ada rasa yang timbul karena luka masa lalu yang belum sembuh, ada pula rasa yang sekadar bayangan dan ilusi semata. Namun, ada pula rasa yang Allah sendiri letakkan sebagai penuntun menuju takdir terbaik. Maka disinilah kita harus jeli membedakan. Mari kita renungkan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah pusat dari segala keputusan hidup. Jika hati terikat pada sesuatu dengan izin Allah, maka ikatan itu akan membawa ketenangan, kekuatan, dan semakin mendekatkan kita pada kebaikan. Namun jika ikatan itu hanya datang dari nafsu, maka yang ada hanyalah kegelisahan, keletihan, dan menjauhkan kita dari Allah. Bagaimana cara membedakannya? Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. Pertama, jika ikatan itu datang dari Allah, maka ia akan membuat kita semakin dekat dengannya. Setiap kali kita teringat pada seseorang itu, kita justru terdorong untuk berdoa, memperbaiki diri, dan meningkatkan ibadah. Kita tidak lagi sekadar merindu, tapi juga memohon agar Allah mempertemukan dalam keadaan yang baik dan diridhoi. Berbeda dengan ikatan nafsu, yang hanya membuat hati gelisah, cemas, dan tak pernah merasa cukup. Kedua, ikatan dari Allah selalu menghadirkan ketenangan. Meski belum bertemu, meski belum memiliki, namun hati tidak dibiarkan resah tanpa arah. Ada rasa damai yang menenangkan, ada keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Berbeda dengan ikatan nafsu, yang hanya membuat hati gelisah, cemas, dan tak pernah merasa cukup. Ketiga, ikatan yang Allah izinkan selalu selaras dengan kebaikan. Jika seseorang yang terus kita pikirkan mendorong kita untuk memperbaiki diri, menjaga akhlak, dan semakin serius menata masa depan dengan iman, maka itu tanda baik. Namun jika justru membawa pada perbuatan maksiat, menjauhkan dari sholat, atau melahirkan rasa malas beribadah, maka jelas itu bukan petunjuk dari Allah. Keempat, ikatan yang benar dari Allah tidak membuat kita buta. Kita masih mampu berpikir jernih, masih bisa menimbang dengan akal sehat, masih bisa menyerahkan keputusan pada takdir Allah. Sedangkan ikatan yang salah biasanya membuat kita kehilangan akal, terobsesi, bahkan berani melanggar syariat demi mempertahankannya. Saudaraku, ketika hati kita masih terikat begitu kuat pada seseorang, jangan terburu-buru menilainya sebagai sebuah takdir. Jangan pula terburu-buru menolaknya sebagai ilusi. Yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sambil memperhatikan tanda-tandanya. Jika benar itu adalah petunjuk dari Allah, maka ikatan itu tidak akan pernah hilang sampai Allah menyatukan di jalan yang diridhoi. Namun jika ternyata itu hanya hawa nafsu, maka perlahan-lahan Allah akan melepaskan kita darinya, meski awalnya terasa sangat menyakitkan. Disinilah kita belajar tentang satu hal penting.
Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir. Apapun yang terjadi pada hati kita, semuanya sudah diatur dengan begitu indah. Jika seseorang benar-benar untuk kita, maka dunia sekalipun tak mampu menghalanginya. Namun jika seseorang bukan untuk kita, maka seluruh doa pun tidak akan mampu memaksanya, kecuali Allah berkehendak lain. Saudaraku, klimaks dari perjalanan ini adalah kesadaran bahwa ikatan hati yang terasa begitu kuat sebenarnya hanyalah jalan menuju Allah. Entah berakhir dengan pertemuan indah atau justru berakhir dengan perpisahan yang penuh hikmah. Bayangkan tengah malam Yang jelas, hening. semuanya Rumah adalah sudah bagian dari tertidur, bimbingan Allah. Tetapi Karena ada satu itu, tempat yang jangan tak lagi pernah terlalu benar-benar sibuk mencari tenang. kepastian dari Hatimu, manusia. Sebab Di kepastian sana hanya datang dari ada Allah. bayang yang berulang Jangan muncul terlalu di sibuk setiap sudut menunggu balasan pikiran. rasa, Namanya sebab seperti balasan gema terbaik yang adalah menempel ketika pada Allah dinding dada. mengizinkan kita tenang dan Kamu ikhlas. mencoba menenangkan diri Dan dengan ketahuilah, zikir, membuka jika hatimu mushaf, masih terikat padanya mengalunkan hingga ayat. kini, itu bukan Namun kebetulan. anehnya, Itu adalah setiap pesan langkah lembut ibadah dari terasa Allah seperti agar menarik engkau napas memperhatikan, dalam-dalam, lalu belajar, terjebak dan mengambil kembali pada hikmah satu darinya. nama itu. Apakah engkau semakin Ada mendekat rasa berat yang kepadanya tak bisa diukur atau oleh justru akal, semakin jauh? bukan sekadar Itulah rindu ujian biasa. sesungguhnya. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, akhirnya kita sampai pada penghujung perjalanan panjang ini. Kita telah bersama-sama menelusuri misteri ikatan hati yang seringkali membuat seseorang sulit melepaskan bayangan masa lalu atau orang yang pernah hadir begitu dalam. Kita telah memahami bahwa semua itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari cara Allah mendidik, mengarahkan, dan menuntun hati kita agar semakin dekat kepadanya. Mungkin selama ini engkau bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa melupakannya? Kenapa hatiku masih terasa terikat padanya, meski waktu sudah lama berlalu? Jawabannya, karena Allah sedang mengajarkan sesuatu. Bisa jadi Allah ingin engkau memperbaiki cinta agar tidak salah menempatkan. Bisa jadi Allah ingin engkau semakin bersabar, semakin kuat dalam doa, dan semakin pasrah kepada takdir. Atau bisa jadi Allah sedang mempersiapkan pertemuan yang indah di masa depan saat engkau sudah siap secara iman, hati, dan kehidupan. Saudaraku, jangan pernah salah memahami rasa yang tertinggal. Karena setiap rasa yang masih menetap di hati punya alasan ilahiyah. Allah tidak mungkin menanamkan sesuatu tanpa maksud. Entah itu untuk diuji, untuk diperbaiki, untuk dilepaskan, atau justru untuk dipertemukan kembali dengan cara yang lebih baik. Semua adalah bagian dari skenarionya yang tidak pernah salah. Maka dari itu, belajarlah ikhlas. Jika memang dia adalah takdirmu, maka takdir itu akan menemukan jalan kembali meski sekuat apapun dunia mencoba memisahkan. Namun jika dia bukan untukmu, maka Allah akan menghadirkan seseorang yang jauh lebih baik yang bisa menenangkan hatimu, yang bisa mendukungmu menuju surganya. Ingatlah pesan Rasulullah SAW, tidaklah sesuatu yang engkau tinggalkan karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. H.R. Ahmad. Hadis ini menjadi penghibur luar biasa, bahwa tidak ada kehilangan sejati bagi seorang mukmin. Semua yang dilepaskan karena Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah, lebih berkah, dan lebih membahagiakan. Saudaraku, mari kita akhiri perjalanan ini dengan sebuah doa. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hati-hati kami. Jika Engkau masih biarkan hati kami terikat pada seseorang, maka jadikanlah ikatan itu sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Jika memang dia adalah takdir terbaik, satukanlah dalam jalan yang Engkau ridhoi. Jika bukan, maka lepaskanlah dengan penuh kelembutan, gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik, dan jadikan hati kami tenang dalam keputusan-Mu. Amin. Semoga setelah menyimak kisah ini, engkau tidak lagi memandang ikatan hati sebagai beban, melainkan tanda cinta Allah yang sedang menuntunmu. Jangan takut pada rasa yang masih tertinggal, jangan pula terlalu resah pada bayangan yang tak kunjung pergi. Peganglah keyakinan bahwa apapun yang Allah tulis untukmu, itulah yang terbaik. Sahabatku, sebelum kita benar-benar berpisah di video ini, izinkan saya mengingatkan, jangan lupa tinggalkan komentar dengan menyebutkan kota asalmu. Dengan begitu, kita bisa saling mengenal, saling mendoakan, dan semakin erat dalam ukhuwah Islamiyah.
Dan tentu saja, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang engkau cintai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah, menjadi cahaya di dunia, dan menjadi penolong di akhirat kelak. Saudaraku yang hatinya sedang diuji, kuatkan dirimu, karena sejatinya engkau tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu bersamamu. Ada doa yang selalu sampai sebelum keluh kesahmu. Ada takdir indah yang menunggu di depan sana, bahkan saat engkau sudah hampir menyerah. Percayalah, janji Allah itu nyata. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah luka, pasti ada penyembuhan. Setelah kehilangan, pasti ada penggantian. Dan setelah air mata, pasti ada senyuman yang lebih tulus. Hingga di sini kisah kita kali ini, semoga membawa manfaat, membawa ketenangan dan menjadi pengingat bahwa hidup ini selalu indah bila dijalani dengan iman. Sampai jumpa di video berikutnya.